Saya mau saudara bangkit berdiri sekali lagi ya. Gerakkan badan saudara ya ke kanan, ke kiri. Dan mungkin bisa sapa sebelah saudara. Katakan sama sebelah saudara ya. Engkau akan menjadi Yusufnya Tuhan. Amin. Engkau akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Engkau akan dipakai untuk rencana dan kemuliaan Tuhan. Ya, amin. Dan terus gerakkan biar saudara enak. Karena jam-jam ini nggak mudah ya. Jam yang sangat tidak mudah. Kalau sudah selesai, saudara bisa duduk kembali. Saya beri waktu nggak apa-apa, santai aja. Yang penting saudara terang kembali ya. Semua yang redup-redup kembali menjadi terang. Saya rindu saudara memahami apa yang barusan disampaikan oleh Bapak Gembala saya ya. Sekali lagi benar-benar Yesaya 60 itu kalau saudara mau tahu kapan itu sedang terjadi di depan ini saudara ya. Di mana kegelapan itu sedang menutupi bumi, iya. Kita ini sedang melewati sebuah zona ekonomi yang sudah banyak terprediksi. Bahkan ada hamba Tuhan kemarin belum lama ini datang dari luar negeri dan menceritakan bagaimana di depan ini sangat tidak mudah. Kita bisa melewati resesi ekonomi global yang terparah yang belum pernah terjadi. Jadi kalau saudara melihat sesuatu yang mengerikan di tahun 1920, 29, saudara mengenali sejarah itu, kita akan melewati yang jauh lebih parah, saudara. Ya, ekonomi dunia ditopang dengan US dollar, yang saudara harus melihat bagaimana hutang Amerika, ya, dan bagaimana mereka tidak bisa, mungkin belum ada solusi sampai hari ini untuk bagaimana membayar hutangnya itu seperti bom waktu. Nah sekali lagi kenapa saya juga memunculkan ini, bukan berarti untuk mau menakut-nakuti saudara, bukan hanya saudara yang takut ya. Saya percaya saya sebagai seorang pribadi pun juga mendengar ini sesuatu yang sangat menakutkan. Tetapi sekali lagi kita perlu memahami, saya percaya saudara datang dan masuk ke kelas Yusuf karena saudara rindu sekali untuk menjadi Yusuf, amin. Berapa banyak di antara saudara yang rindu menjadi Yusuf, boleh angkat tangan? Ya. Saya mau berkata baik saudara mungkin yang tua, baik saudara mungkin yang muda, saudara mungkin yang memiliki keahlian, bahkan saudara yang mungkin berkata kok tidak punya keahlian apa-apa ya. Aku rasanya kok sepertinya kurang-kurang. Saya mau berkata saudara bahwa di hadapan Tuhan itu tidak peduli saudara. Karena sekali lagi walaupun mungkin saudara melihat Yusuf sesuatu ya seseorang pribadi yang luar biasa, tetapi jangan lupa dia terambil dari mana saudara? Dari hanya sebagai seorang asisten manajernya keluarga. Dan memang keluarga Yakub adalah keluarga yang berhasil, ya. Tetapi kelasnya di sana, saudara. Oleh sebab itu saya juga sedikit mau menambahkan, ya. Tadi saya melihat sudah ada pembicara yang sudah menyampaikan ini, tetapi sekali lagi saudara dan saya perlu memahami. Karena sekali lagi kalau kita tidak memahami, sama saudara apa saja yang saudara kerjakan, apalagi saudara kalau mau coba praktek, mungkin di tempat kami, salah satu pekerjaan yang sangat muncul di kota kami Temanggung itu adalah tembakau.
Banyak orang yang mungkin bingung mau kerja apa, termasuk bahkan tidak sedikit orang yang dari Jakarta, pengusaha dari Jakarta, dan berusaha mencoba pekerjaan baru yaitu bekerja tembakau ke Temanggung, saudara. Dan saya juga mendengar tidak sedikit bagaimana mereka berpikir, oh ini sepertinya gampang. Dan ternyata akhirnya mereka hancur. Kenapa saudara? Karena tidak memahami. Saya kebetulan tinggal dalam sebuah keluarga yang bekerja tembakau itu, saudara. Dan pada waktu akhirnya Tuhan, yang tadinya awalnya saya lebih suka pelayanan semenjak saya dijamah oleh Tuhan. Apalagi saya mendengar orang-orang tertentu yang berkata bahwa jangan kamu kerja tembakau itu membunuh orang. Ya memang secara sepintas seperti itu, saudara. Tapi kebetulan saya mau tidak mau, saya tinggal di keluarga ini, saudara. Dan saya persingkat, pada waktu akhirnya Tuhan menggiring saya untuk mengerjakan ini. Dan itu skenario-nya ajaib, karena kebetulan orang kepercayaan yang dipercayakan di perusahaan itu, saudara. Dan saya mewarisi perusahaan itu, saudara, bunuh diri, saudara. Dan partner kerja saya berkata, kalau kamu tidak masuk, perusahaan ini bubar. Dan saya masih ingat, saudara, saya harus berdoa juga tanya Tuhan, karena adik saya masih sekolah di luar negeri. Sehingga pada waktu itu, mau nggak mau, wah saya harus mikir banyak kali, ini gimana ya. Dan pada waktu saya berdoa, minta konfirmasi juga, salah satunya melalui Pak Petrus, beliau mendapatkan di dalam Matius, di mana saya harus kembali ke Mesir, saudara. Dan singkat cerita, saya harus mempelajari itu. Dan intinya ternyata, saudara, untuk mengerjakan ini tidak mudah. Bahkan untuk berkiprah di antara mungkin pebisnis tembakau yang lain, kami harus memiliki yang namanya strategi. Saya mau berkata, saudara, bahwa Yusuf pun, saudara, yang nanti kita mau sedikit bedah dan pelajari, maka Tuhan harus memperlengkapi dengan banyak hal yang akhirnya sebenarnya Tuhan mau menjadikan Yusuf menjadi orang yang luar biasa. Sama, saudara. Tuhan sedang menyiapkan setiap saudara. Maka hari-hari ini yang kita juga perlu lihat penting sekali. Saya mau masuk langsung di topiknya, saudara, silakan bisa dimasukkan. Ya. Ini yang saudara perlu tahu. Yesaya 60 terjadi, kegelapan terjadi, tetapi di Alkitab dikatakan bangkit. Dan menjadi apa, saudara? Terang. Dan kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata. Intinya apa, saudara? Di dalam kegelapan ini, walaupun mungkin dunia akan mengalami kegelapan, buat anak-anak Tuhan yang bersandar kepada Tuhan, saudara dan saya akan melihat terang, loh, saudara. Saudara dan saya akan melihat sesuatu yang sangat berbeda. Karena Tuhan menyiapkan, saudara, setiap anak-anaknya di akhir zaman ini, saudara, juga salah satunya akan berkiprah di dalam dunia bisnis. Dan akan menjadi panutan dan bahkan, saudara, di mana bisnis itu akan menjadi media untuk menuai jiwa-jiwa. Dan itu memang terjadi. Lanjut. Kita bisa lihat ini pernah terjadi, saudara. Dan terjadi di zaman Yusuf. Kejadian 47, 18, 19 dikatakan setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Ayat 19, mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami, belilah kami dan tanah kami. Saudara, ini hal yang pernah enggak kita tuh, mata kita terbuka, saudara. Bahwa saya tuh percaya nanti di depan ini, lawatan yang Tuhan akan buat itu bentuknya bisa berbagai macam cara. Dan ternyata di zaman itu, saudara,
terjadi di mana Yusuf, saudara, membeli jiwa-jiwa loh, saudara. Mungkin di situ tidak terjadi sebuah lawatan yang seperti kita mungkin pikirkan, gambarkan. Tetapi terjadi penyerahan jiwa-jiwa skala besar, saudara. Kenapa, saudara? Pada waktu ekonomi dikuasai. Pada waktu Yusuf memegang gandum, saudara. Dan terjadilah, saudara, jual beli jiwa. Dan ini saya rindu, saudara, jangan anggap enteng setiap bisnis yang Tuhan sedang mau percayakan. Karena ini terjadi, saudara. Di sini dikatakan, belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Saya percaya, saudara, kenapa Tuhan sangat rindu akan memunculkan banyak Yusuf nanti di akhir zaman. Bisa Yusuf skala keluarga, bisa Yusuf skala kampung, bisa Yusuf skala kecamatan, kabupaten, provinsi, apa saja. Tetapi sekali lagi jangan anggap remeh ini, saudara. Karena di balik yang nanti Tuhan percayakan ada jiwa-jiwa. Betul, saudara. Lanjut. Maka, saudara, pebisnis dan Yusuf-Yusuf yang seperti apa yang Tuhan siapkan, saudara. Yang pertama, ini saudara yang paling penting, yang dapat memahami hati Tuhan dan maksud Tuhan melalui hidup kita, saudara. Kenapa, saudara? Karena memang benar di depan ini akan ada banyak orang susah. Akan ada banyak resesi, saudara, ya, yang belum pernah terjadi. Dan memang mungkin ini buat dunia menjadi sebuah malapetaka. Saya tidak tahu, saya percaya mungkin saudara yang tinggal di kota yang besar, atau bahkan mungkin saudara tinggal dengan orang-orang tertentu, mungkin saudara sudah mendengar ini. Tetapi sekali lagi, di hadapan Tuhan ini menjadi sebuah kesempatan. Katakan, saudara, kesempatan. Saudara dan saya harus percaya, jangan melihat ini menjadi sebuah malapetaka, tapi melihat ini menjadi sebuah kesempatan. Maka Tuhan sedang menawarkan dan menyiapkan melalui anak-anak pilihannya untuk menjadi Yusuf-Yusuf, saudara. Lanjut. Apakah yang mustahil ini dapat terrealisasi melalui kita? Ini yang penting, saudara. Saudara dan saya ini melihat diri saudara itu seperti apa, saudara. Walaupun jujur, secara fakta pada waktu kita menjalanin, seringkali kita salah melihat, termasuk saya, saudara. Tetapi yang saudara dan saya harus pahami, sekali lagi dalam Kejadian 1:26, dikatakan berfirmanlah Allah, baik yang di atas itu Tuhan, saudara, menjadikan saudara dan saya menurut apa, saudara? Gambar. Supaya mereka berkuasa, saudara, ini Tuhan itu memberi pengertian ini, saya rindu, saudara, ini harus mulai ada di hati kita, saudara. Sehingga saudara dan saya ini mulai memahami, entah saudara ini hari-hari ini lagi melihat diri saudara itu seberapa nih, jujur saudara, seberapa kecil mungkin, Tuhan aku kok enggak bisa apa-apa ya. Saudara, saya sebenarnya berdiri di sini saya juga masih merasa tidak layak, saudara. Saya melihat banyak kemuliaan Tuhan melalui pekerjaan maupun bahkan melalui tembakau itu, saudara. Bagaimana pada waktu saya masuk ada orang-orang kepercayaan partner kerja saya, mereka mencibir. Kerja tembakau itu susah. Belajarnya hanya kalau lagi pas musim, setahun cuma sekali. Terkadang dalam satu musim itu cuma 1 bulan, saudara. Kalau di tempat kami. Dan mereka berkata, apa bisa? Dan itu tantangan, saudara. Dan saya masih ingat, waktu itu saya bilang sama Tuhan, tuh liatin pada mencibir. Dan Tuhan berkata, kamu mau enggak menjadi bisa? Padahal hati saya, saudara,
Kalau andai kata Tuhan kasih penawaran yang lebih baik lah, yang lebih bukan itu. Mungkin manajemen di perkantoran, di toko, atau di perusahaan yang lain yang tidak berhubungan dengan tembakau, saya lebih memilih itu, saudara. Tetapi kembali lagi Tuhan dengan kita berbeda. Maka kembali lagi saudara, pahami Tuhan. Jangan Tuhan yang disuruh memahami kita, ini persoalan. Kita harus paham bahwa kalau saudara, Tuhan itu ciptakan segambar, ada tujuannya. Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Intinya apa saudara? Saudara dan saya diciptakan untuk menjadi penguasa. Entah itu penguasa di keluarga saudara, penguasa di pekerjaan, atau bahkan yang lebih besar. Tapi intinya itu saudara. Ada gen Tuhan dalam hidup kita loh saudara. Mungkin saudara hari-hari ini dan saya belum melihatnya saja. Katakan sama dirimu saudara, ada gen Tuhan dalam diriku. Ayo katakan saudara. Saudara ini harus keluar saudara. Sehingga saudara dan saya, kalau saudara percaya Tuhan mau menjadikan saudara menjadi Yusuf, jangan saudara berpikir yang lama, saudara. Tuhan mau tidak mau harus mengeluarkan, saudara, manusia lama Yusuf dari otaknya, saudara. Lanjut. Yang Tuhan rindukan, mau tidak kita ini dimanuver. Arti dimanuver itu apa, saudara? Diarahkan, mengikuti, fleksibel oleh Tuhan, dan dijadikan seperti yang Tuhan tetapkan bagi kita. Saudara, andai kata waktu itu saya tidak nurut Tuhan, karena saya bisa memilih dan saya tidak suka dengan kerjaan tembakau itu. Andai kata saya memilih sudah selesai di tahun itu saudara. Yang setelah itu akhirnya saya tidak selesai, saya memilih untuk masuk terjun di dalamnya dan saya berkiprah kira-kira 5 tahun berikutnya. Baru Tuhan memberi mimpi-mimpi yang akhirnya dengan rekayasa Tuhan, saya selesai dengan pekerjaan itu. Andai kata saudara, saya memotong kompas saudara. Saya tidak mengikuti manuver Tuhan. Saya tidak bisa mungkin menolong adik saya saudara. Bukan cuman itu saudara, untuk menyelesaikan sekolahnya. Saya tidak pernah tahu kalau di gereja kami sedang terjadi sesuatu secara finansial. Dan mereka butuh disupport secara finansial saudara. Tuhan yang lebih tahu saudara. Oleh sebab itu sekali lagi saudara, kenali Tuhan ini sedang mau bawa saudara di dalam dunia usaha itu seperti apa. Karena itulah yang Tuhan bawa Yusuf saudara. Bahkan Yusuf tidak yang menetapkan, tetapi Tuhan yang memaksakan dengan skenario-nya. Dan di sini saya tulis tambahan saudara, meski dengan paksaan. Dan saudara, apa yang Tuhan mau rubah sih sebetulnya? Karena Tuhan itu sudah tahu kalau akan terjadi kelaparan yang luar biasa di zaman itu. Dan untuk supaya Yusuf dan keluarga besarnya diselamatkan, bahkan bukan cuma Yusuf dan keluarganya sebenarnya, tetapi untuk menyelamatkan juga apa yang terjadi di teritorial besar itu di waktu itu saudara. Maka Tuhan mau tidak mau harus mengubah Yusuf dari mentalitas tadi yang disampaikan, tetapi ditambah lagi juga dari pemahamannya dengan Tuhan. Dan Yusuf harus memiliki apa saudara? Skill saudara ini saudara. Seringkali pada waktu kita mendengar skill, kemampuan untuk kita belajar, kita sudah ketakutan. Saudara. Saya masih ingat pada waktu saya harus belajar itu tembakau, saudara jangan berpikir, nanti dengan urapan. Ya kan saudara, saya berharapnya begitu saudara. Istilahnya
kalau perlu didoain sama Bapak Gembala, tring, ya toh saudara, geter-geter ya toh saudara, dari kepala, semua, dan tiba-tiba, langsung ngerti saudara. Saudara dan saya harus pahami tidak seperti itu saudara. Bahkan pada waktu itu saya masih ingat, Tuhan cuma berkata, kamu mau dicibir, atau kamu mau dilihat dan akhirnya disegani oleh orang-orang yang sudah belasan tahun belajar di bawah partner kerjamu. Dan kalau mau, kebetulan saudara, ada seseorang yang juga belajar tembakau dan cara dia belajar unik saudara. Dia harus memahami tembakau itu saudara, sampai dia bawa di mana dia berada untuk mengerti ini baunya kayak apa, ini kualitasnya seperti apa, sampai diranjang saudara. Saudara, saya tidak se ekstrim itu. Tapi pada waktu di musim, waktu itu partner kerja saya masih memberi kelonggaran, dah kamu nonton. Dan saya masih ingat hari pertama, hari kedua saya nonton saudara. Tapi Tuhan berkata begini, nak, kalau engkau mau menjadi bisa, bilang sama partner kerjamu, boleh enggak kamu praktek yang nge-grade. Nanti partner kerjamu yang mengkoreksi. Saudara, kebetulan kerjaan di tempat kami, tembakau itu skalanya enggak kecil. Kadang kalau dalam peak, satu hari itu bisa 5.000 keranjang, saudara. Lumayan. Dan singkat cerita, saudara, itu Tuhan suruh latih. Saudara tahu saya sebelum masuk di pekerjaan ini saya pernah mengalami masalah di hidung saya, polip. Dan saya operasi saudara. Saya enggak pernah tahu kalau ternyata dampak daripada polip itu membuat hidung saya ini saudara tipis. Sedangkan kalau saudara mengerti tembakau, tembakau itu sangat apa saudara? Sangat tajam saudara. Itu hampir mirip kayak bawang saudara. Jadi kalau saudara hirup terus saudara, itu hidung itu lama-lama enggak tahan. Apalagi buat model yang seperti saya sudah operasi polip saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya pernah saudara, itu menghirup sampai satu titik saudara darah yang keluar saudara. Saudara. Dan saya masih ingat saudara, saya infeksi, tiba-tiba badan enggak karuan semua. Saya bilang, Tuhan begini, ya ke dokter. Gitu, saudara. Kamu cari antibiotik, sembuhin berapa hari, terjun lagi. Saya tahu saudara, ada bagian yang kita harus lakukan walaupun ada penyertaan Tuhan yang nanti Tuhan akan nyatakan. Singkat cerita saya jalanin, kira-kira hari yang ke-20 sekian saudara, tiba-tiba itu akhirnya saya mulai semakin bisa. Oh ini gini. Hanya dalam satu musim saudara. Dan saudara tahu itu terjadi kehebohan di perusahaan kami saudara. Sehingga akhirnya mereka-mereka yang mencibir tidak berani ngomong apa-apa saudara. Mereka begini semua saudara. Saudara, bukan saya hebat. Tetapi saya harus memahami Tuhan itu mau apa. Kadang bagian kecil yang mungkin Tuhan mau percayakan, kita harus pahamin bagian kecil itu seberapanya, saudara. Ya, lanjut lagi. Seberapa Tuhan mau bawa kita, saudara. Yusuf mau dibawa level negara, maka Tuhan harus manuver, saudara. Ya, lanjut slide-nya. Yang pertama, Tuhan pasti akan membawa bagaimana Yusuf tidak bersandar kepada papahnya, tapi kepada Tuhan, ya. Tetapi juga bagaimana Yusuf karena tidak dapat mendapatkan pelajaran sebagai manajer negara melalui Yakub, saudara. Maka Yusuf harus dibawa keluar dari zona bapaknya dengan sebuah rekayasa untuk akhirnya belajar kepada orang-orang yang ahli, saudara. Potifar, karena kumpulnya sama pemimpin negara. Bahkan di penjara, dengan raja-raja yang mereka punya cara, pasti punya kehebatan, sehingga mereka dapat mengelola, saudara. Mau enggak mau. Maka pada waktu mungkin, saudara sedang berdoa Tuhan menawarkan sesuatu,
Kalau kita tidak paham ini, ya kenapa janji Tuhan tidak terjadi, saudara? Ya karena ini, saudara. Mungkin Tuhan sudah menyatakan, tapi ada bagian kita, saudara. Dan saya percaya itu sangat tidak mudah. Bahkan nanti kalau saudara renungkan kenapa Yusuf harus di bawah di Potifar, saudara, menjadi pembantu. Saudara, saya punya seorang teman yang sekarang ini menjadi salah satu CEO bank besar, saudara. Saya lebih baik ngomongnya teman, walaupun sebenarnya mungkin ada hubungan. Dan ternyata sekarang dia menjadi CEO yang hebat, karena sama papanya, dia tidak dibiarkan langsung jadi CEO. Dia harus belajar dari bawah, saudara. Bank itu ada bank pusat, ada bank cabang kota. Dia belajar dari dia harus tahu seluk-beluknya di bagian kasir seperti apa, di bagian administrasinya seperti apa, dalam satu bagian ini seperti apa. Mana harus belajar, saudara. Gak bisa enggak. Lanjut, slide berikutnya. Kejadian 41, 34, 35. Baiklah tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Saudara, pada waktu penawaran yang Tuhan berikan atas Yusuf, saudara, dan buat Tuhan itu sangat penting, momennya harus tepat. Karena intinya satu, saudara. Pada waktu penawaran itu ada, Yusufnya siap enggak, saudara. Ini penting, saudara. Maka seringkali kalau ada sesuatu yang Tuhan tawarkan kenapa belum terjadi, ya. Ini juga yang perlu saudara dan saya perhatikan. Kita ini sudah siap atau belum? Saya dulu pada waktu saudara mendengar atau membaca sepintas mengenai Yusuf ini, wah ini luar biasa ya. Aku pengen tuh dari narapidana menjadi orang besar. Sekali lagi saudara, penawaran yang Tuhan mau berikan dari bawah mau ke atas, saudara, semua itu ada yang harus dipahami, saudara. Saudara perlu tahu, buat Yusuf sebetulnya untuk bisa menerima itu tidak mudah. Mungkin kita berkata, oh diterima, saudara. Di zaman itu, kalau istilahnya Yusuf dikasihin penawaran dan tidak bisa melakukannya, apa yang terjadi, saudara? Karena zaman itu tuh zaman diktator, saudara, zaman absolut, saudara. Jadi buat raja yang absolut, kalau dia tiba-tiba seneng tidak seneng, seperti Ahasiweros sama Haman, seneng orang kepercayaannya, tidak seneng dalam sehari, digantung, saudara. Jadi sebenarnya buat Yusuf bukan juga sesuatu yang enak, saudara. Itu akan menjadi sesuatu yang enak kalau Yusufnya paham, saudara. Maka saudara, Tuhan ini akan mempercayakan pada waktu saudara dan saya paham. Yusuf harus paham. Apa sih yang harus dipahamin? Lanjut. Ini saudara, yang Tuhan mau percayakan, yang harus dicapai sama Yusuf. Karena yang dikumpulkan adalah gandum di seluruh negeri. Ini ngomong Jawa aja saudara, nggak usah sampai ke mana-mana saudara. Perlu tim enggak saudara? Oh iya. Sendiri bisa saudara? Bahkan ini saudara, perlu tim pembelian 1/5 gandum di seluruh Mesir. Ya kan saudara? Itu enggak sedikit saudara. Perlu tim pengadaan gudangnya, betul kan saudara? Kalau pernah saya mendengar,
katanya gudangnya yang dibangun aja sekitar lumbungnya itu sekitar 10.000, saudara. Ini penawaran yang mau diterima, tidak terima, ada konsekuensinya, saudara. Diterima jadi orang besar, berhasil jadi penguasa, gagal, gantung, saudara. Tidak tahu di zaman itu hukuman matinya apa. Tim bagian pengaturan keuangan, betul kan saudara? Yusuf harus berhubungan dengan banyak aspek, saudara. Yang bukan hanya sekedar, saudara, yang kita kadang berpikir terlalu sederhana. Saudara. Untuk menghitung kekuatan, keuangan, untuk semua yang harus dibangun, dibeli, gaji karyawan, ya kan tuh saudara. Ini baru bicara yang sisi yang apa, saudara, yang paling, yang mungkin mendasar aja. Tim security, betul kan saudara? Supaya enggak nanti disimpan, dijarah, ya toh saudara. Dan belum dengan bagian yang lain, saudara. Kenapa Yusuf mau menerima, saudara? Karena dia siap. Maka Tuhan harus melewatkan Yusuf, baik mungkin di keluarganya, dengan persoalan dengan 10 saudaranya. Baik dengan Potifar, saudara. Dengan persoalan lagi oleh istri Potifar. Dan akhirnya dipenjara, saudara. Karena ada bagian yang Tuhan mau tidak mau harus Yusuf belajar dan paham, saudara. Adalah pada waktu penawaran yang seperti ini, maka dia harus paham. Memang Tuhan beri karunia dia mimpi, saudara. Tapi hal yang mungkin tidak tertulis ini, saudara, yang belum tentu itu muncul semua dalam mimpi, kayak film enak, saudara. Kalau film nanti tidak mudeng, saudara, tidak nangkep, saudara, bisa di rewind, ya toh saudara, itu mending, saudara. Yang bahkan lebih lagi, lanjut slide berikutnya. Itu sudah saya bacain, ya. Ada deadline, ya kan saudara? 7 tahun. 7 tahun, berarti dia harus kerja keras 7 tahun dari titik nubuatan ada. Tidak bisa mikir lagi ini cari mana ya, saudara. Dan bahkan mau tidak mau, kalau di situ ada expert-expertnya, orang ahli-ahlinya, orang Mesir, mau tidak mau dia harus gandeng tidak, saudara? Sedangkan mungkin Yusuf dengan budaya Mesir berbeda. Ini PR lagi, saudara. Di mana Yusuf harus belajar, saudara, untuk bisa bekerja sama dengan pribadi yang bahkan punya budaya, punya cara yang berbeda. Saya jadi paham, saudara. Kapan Yusuf, saudara, bisa mulai menerima 10 saudaranya, saudara? Ini, saudara. Karena pada waktu dia harus membangun sebuah tim besar yang mungkin sangat punya pribadi yang berbeda, punya agama yang berbeda, tidak cocok, dan mau tidak mau dia harus, saudara, kerja bareng, saudara. Dia paham, oh iya, 10 saudaraku yang mungkin dibilang troublemaker pun, tapi pada waktu dia mungkin dengan ketidakdewasaannya, saudara, kebelum dewasaannya, dan dia lapor sama Yakub tuh loh, Pap, yang satu begini, yang satu begini, yang satu begini. Dan dia harus berada dalam situasi kena deadline, saudara. Dan dia harus, oh ya, enggak bisa. Ini enggak cocok, aku harus kerja sama dengan dia. Bagaimana caranya? Lanjut slide-nya. Ini yang saya dapatkan, saudara, di akhir tahun. Ada waktu kami lagi doa di akhir tahun, tiba-tiba Tuhan tuh kasih rema ini, saudara. Matius 21 ayat 21 dan 22. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kau perbuat dengan pohon ara ini,
Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Apa sih artinya saudara? Di dalam masa kegelapan ini, Tuhan sedang membuat sesuatu yang mungkin menurut pikiran kita tidak mungkin. Mana bisa? Tetapi Tuhan berkata ini saudara, ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, kalau saudara dan saya percaya, saudara, maka kamu akan menerimanya. Saudara, yang nanti saudara perlu pelajari mengenai Yusuf, saudara. Satu kekuatan yang Yusuf miliki adalah cara memandang apa yang Tuhan tawarkan. Dia bisa melihat sebuah kesempatan itu. Dia walaupun mungkin ada sedikit ngomelnya. Tetapi kalau saudara nanti baca, bagaimana dia menjadi pembantu Potifar pun dia melakukan pekerjaannya luar biasa. Sampai Potifarnya ngelihat, wow ini ada penyertaan Tuhan. Saudara, kenapa penyertaan Tuhan itu luar biasa? Karena Yusuf itu mau ada di situ, saudara. Saudara tahu kenapa saya juga baru merenungkan, kok bisa 1 tahun saya tiba-tiba menjadi bisa, saudara, sehingga tahun kedua, saudara, saya sedikit dilepas nge-grade loh, saudara. Jadi karyawan itu semua yang belasan tahun belajar bingung, saudara. Saya ya bingung, saudara. Tapi kenapa kemampuan itu akhirnya Tuhan berikan, saudara? Karena saya mau ada di situ. Maka saudara, hari-hari ini, yang dimana engkau mungkin, saya enggak tahu nih, lagi dibawa apa nih, mengenai Yusuf ini selalu akan ada hubungannya dengan dunia sekuler. Entah tadi yang mungkin tersampaikan dari dunia marketing, teknologi, atau bahkan dunia lama ya, dunia konservatif, nanem atau apa. Saudara berdoa. Jangan pernah engkau berkata, ini ketinggalan zaman. Gandum mungkin di masa kelimpahan itu tidak ada artinya. Orang tidak pernah terlalu melihat. Tetapi kita tidak pernah tahu satu titik dunia bisa berubah. Betul, saudara. Saudara, terakhir saya dibawa dalam satu hal yang kenapa pada waktu saya dapat rema ini menggugah hati saya. Saya sampai hari ini mungkin saya juga membuat pengakuan, walaupun saya melewati, saudara. Saya melewati usaha-usaha yang lain juga, bahkan akhirnya saya masuk dalam dunia pelayanan, ikut dalam kegerakan ini. Saya lebih happy, saudara. Untuk saya ada di dalam dunia pelayanan dan kegerakan. Tapi giringan Tuhan, itu seolah-olah membawa, nak kamu harus belajar sesuatu. Dan bahkan Tuhan izinkan beberapa tahun lalu, dalam masa COVID, kebutuhan itu tiba-tiba menjadi besar. Yang saya tahu tidak bisa tercukupi dengan mungkin pelayanan saya, saudara. Saya juga tanya, Tuhan, kalau engkau tutupin terus begini, apa maksudnya? Singkat cerita, saudara, satu titik Tuhan membukakan saya melalui saudara saya sendiri, ipar saya, dan saya belajar trading. Saya belum cerita yang trading yang sebelumnya, saudara. Saya pernah dibawa Tuhan pada waktu itu trading saham, saudara. Dan bagaimana saya pernah mengalami, saudara, yang supranatural, mimpi, saudara. Pokoknya mimpi itu kejadian, tapi tahunnya kapan, jadinya kapan, itu saya enggak ngerti. Saya berpikir, oh nanti kalau jalan Tuhan itu kan selalu pakai jalur yang seperti itu, saudara. Tapi kemudian saya dibawa kepada trading, satu trading lagi ini menurut saya, saudara. Saya berkali-kali mau putus asa, berkali-kali udah Tuhan. Ini efek dari trading ini, saudara, Tuhan, perut saya mahnya kambuh. Saya detak jantung yang sering berdebar kok cepet sering ya Tuhan ya. Apa enggak ini membuat saya jadi cepat mati? Dan ajaibnya lagi, saudara,
Saya dicemplungkan di situ, saya pikir awalnya oke-oke saja dengan ilmu saya, setelah saya terjunin ternyata jungkir balik enggak karuan. Dan berkali-kali Roh Kudus cuma berkata, nak, engkau tidak belajar. Yusuf mau belajar dan mempersiapkan. Saudara, saya harus lewati, dan saya harus melewati tanpa income, saudara. Sampai saya bilang, Tuhan, engkau berkati aku kayak burung gagak ini. Aku seorang pebisnis kok kayak gini. Kadang Tuhan harus diemin sampai kita benar-benar mau nurut, mau belajar. Saudara. Saya masih ingat itu harus berjalan mungkin ada 2 tahun, saudara. Sampai bahkan tahun 2023 saya bilang, Tuhan, kalau ini bukan kehendak-Mu, mbok sudahlah, ayo Tuhan. Engkau bawa aku ke memang dunia yang aku suka, pelayanan. Oh ya. Singkat cerita, saudara, saya pada waktu benar-benar di titik iman 0, minus mungkin, saudara. Mungkin, saudara, mentalitas saya kembali lagi ke Tuhan. Kayaknya aku sudah banyak melakukan. Bahkan tadi yang seperti disampaikan oleh Bapak Gembala, saya dulu pada waktu punya warisan itu terbagikan. Tuhan bilang, iya buat sekolah, saudara, saya tabur, saudara. Kok gini? Saudara tahu, Tuhan berkata, karena kamu belajar di media, ini ada media, kamu tidak tahu harus belajar di mana, masuk ke media. Satu ketika, saudara, saya ketemu dengan satu media, saudara, dan orang ini buat konten, saudara. Anaknya masih muda, saudara, bukan orang Indonesia. Dan dia ternyata suka streaming, saudara. Ini saya cerita begini, nanti kalau saudara pun tertarik ya nyari sendiri ya, saudara ya. Dan singkat cerita, saudara, orang ini ngajarin, saudara. Saya juga awalnya tidak tertarik, ini jangan-jangan scam. Makanya saudara hari-hari ini hati-hati ya. Saudara harus benar-benar mengenali setiap apa yang saudara mau ikuti ya. Itu trading apa, saudara kenali. Saudara jangan mempercayakan kepada orang yang ya. Dia dengan ngomong yang keren-keren, maksudnya saudara ya. Apalagi trading yang nanti larinya ke yang forex, gold, saudara jangan percayain. Ini tips saya. Saudara mau belajar itu belajar. Dan saudara, dia lakukan live trading, saudara. Dan saya ikutin dalam beberapa kali, saudara, sebenarnya bukan beberapa kali, beberapa puluh kali. Dan orang ini, saudara, kalau saya mungkin tradingnya sekian, dia sekian puluhnya, saudara. Dan saudara tahu pada waktu dia trading, saya lihat pakai punya saya juga. Dan dia trading, nih aku trading segini, lihat. Dan saudara, saya lihat pakai punya saya untuk memastikan bahwa chartnya itu sama, saudara. Dia tidak nipu-nipu, maksudnya saudara. Dan dia lakukan dalam beberapa menit, saudara. Singkat cerita, saudara, dapatnya $3.000. Saya sampai kaget, saudara. Besoknya, dia trading mungkin sehari cuma sekali, saudara. Dapat lagi. Dan Tuhan bilang gini, tuh loh nak, yang kamu bilang tidak mungkin terjadi. Saudara, saya tidak terlalu tertarik dengan tradingnya. Tapi saya tertarik dengan anak kecil yang umur 23 ini, saudara. Dan dia bilang begini, kan banyak orang tanya, aku perlu modal berapa? Aku perlu modal berapa? Dia cuma bilang begini, engkau tidak perlu modal. Tapi engkau perlu skill. Kalau engkau punya skill, kamu profit terus, that's it. Saya belajar, oh iya Tuhan.
Seringkali kita jadi anak-anak Tuhan, saudara. Kita mungkin salah pemahaman. Padahal Tuhan itu mau menjadi kita orang-orang yang hebat. Tuhan berkata, nak, aku mau kamu belajar. Dan nanti di masa susah, mungkin kamu akan bisa menjadi panutan buat banyak orang. Pada waktu mereka bingung harus bagaimana. Dan bukan cuma itu. Kalau kamu mau belajar, bisa loh nak. Saudara, saya sedang memulai untuk tahun ini, saudara. Di mana saya sedang belajar, Tuhan ajari aku. Aku untuk bisa menjadi bisa walaupun sulit, saudara. Pembelajarannya banyak, ya mau enggak harus belajari. Dan bahkan semua teori tidak selalu bisa teraplikasikan di dalam setiap momen. Tapi pada waktu kita jalan sama Tuhan, nanti Tuhan selain akan memberi clue, nanti Tuhan juga akan menggiring, nak belajar ini, belajar ini, belajar ini. Nak. Saya mau berkata saudara, jangan engkau melihat yang hari ini engkau lihat, yang sepertinya engkau tidak bisa apa-apa. Ada gen Tuhan yang besar dalam hidup kita, saudara. Dan bahkan di depan yang tidak mudah ini, kalaupun mungkin kita harus belajar sesuatu yang tidak mudah, Tuhan sedang benar-benar mau memunculkan anak-anaknya yang akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Nanti di depan masa susah, saudara. Ini sangat saudara dibutuhkan mereka-mereka yang lagi tolong, aku butuh kerjaan ini, butuh kerjaan ini. Yusufnya Tuhan yang berkiprah loh saudara. Tuhan berkata, nak, jangan sampai orang dunia mencari orang dunia. Tapi boleh enggak mencari anak-anak Tuhan. Tapi saudara, saudara mau ada di dalam sana harus belajar. Mungkin, waduh, kalau gini susah untuk pelayanan, saudara atur. Tapi kalau prioritasnya saudara sedang harus menggumuli dunia bidang apapun yang saudara sedang gumulin, saudara harus percaya bahwa itu pun akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Minimal buat saudara, minimal buat keluargamu loh saudara. Tapi Tuhan juga akan membawa kita ke atas saudara. Dan kita juga jangan berpikir bahwa nanti Tuhan itu akan selalu langsung yang besar, enggak. Maka kenapa Tuhan itu membawa Yusuf di mana saudara di rumahnya Potifar. Jadi apa saudara? Jadi pembantu paling bawah saudara. Jadi pada waktu Tuhan sedang mau mempercayakan kepada saudara, setialah dalam perkara-perkara itu saudara. Lanjut. Roma 8:18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ini yang terjadi atas Yusuf. Dan ini yang kalau boleh terjadi atas Yusuf yang Tuhan mau bangun, saudara, di depan ini. Lanjut, 1 Korintus 9 ayat 24-26. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Saudara, yang harus dipahami dari pemahaman ini saudara, bagaimana engkau melihat yang Tuhan percayakan secara dunia sekuler ini saudara, itu menjadi sesuatu yang Tuhan mau jadikan besar saudara. Jadi Tuhan tuh rindu sekali melalui Paulus kita tuh memiliki saudara mentalitas ini saudara. Kalau ini percaya, ayo fokus, gumuli saudara. Mungkin saudara gagal, ayo bangkit lagi saudara. Gagal, pelajari lagi saudara. Jangan pernah menyerah saudara. Karena ada gen Tuhan dalam hidup saudara. Kecuali Tuhan ngomong kamu pindah haluan. Selama Tuhan tidak pindah haluan, saudara tekuni saudara.
Saudara buka mungkin toko kelontong, saudara berdoa, tanya Tuhan. Bagaimana saudara bisa compete dengan Indomaret, Alfamart? Saudara berkata, aduh itu terlalu besar. Saudara, kita bukan 10 pengintai yang melihat musuh kita dan kita seperti belalang, saudara. Kita adalah orang-orang gennya Tuhan. Saudara dan saya akan disiapkan menjadi penguasa dan penguasa. Iya. Saudara, hari-hari ini di depan apa yang saudara pandang menentukan semua. Kalau hari-hari ini saudara berkata, aduh aku kecil, aku tidak bisa apa-apa. Saudara sudah kalah duluan, saudara akan mati duluan, saudara. Saya mau berkata, saudara, kita bukan orang-orang yang seperti itu, saudara. Firman Tuhan berkata, orang benar 7 kali jatuh akan bangun. Bangkit, saudara. Firman Tuhan di dalam Yesaya 60, bangkit. Ayo saudara, saya rindu rubah mindset. Dan bahkan saudara akan dekat dengan Tuhan. Saudara akan melekat, dengarkan rema Tuhan. Tapi bagian yang mungkin Tuhan tidak bicara, saudara harus belajar, lakukan. Melalui media, tadi saya dengar ada pembicara di sini juga yang bicara marketing mengenai media. Saudara, ini ada banyak melalui sini media-media yang akurat. Tapi saudara harus memilah, saudara. Ya. Di depan nanti ini saudara, mungkin di depan pada waktu mungkin US dollar akan mengalami sesuatu. Saudara kalau mungkin pengen dapat tips, sebenarnya apa sih yang saudara bisa pegang? Saudara bisa pegang emas. Saya percaya ke depan ini pada waktu nanti mata uang akan menjadi goncang, maka mereka akan kembali ke barometer mata uang yang di masa lampau. Dan masa lampau yang dipegang adalah emas, saudara. Ya, diprediksi mungkin dalam 2-3 tahun depan, kalau benar dunia akan mengalami sesuatu yang buruk, saudara, maka emas akan melambung dengan tinggi, saudara. Saudara, skala di dalam perputaran emas satu hari, itu bisa 40 sampai sekian puluh miliar US dollar. Saudara, pada waktu saudara paham mengenai dunia forex, mengenai gold, saudara, itu kalau naik dari 1.800 sampai sekarang 2040, kemarin tertinggi sampai 2080 di akhir tahun ini, saudara. Hanya dari bulan November, saudara. Saudara, kalau tradingnya di forex, itu sudah naiknya 2.400%. Paham, saudara? Walaupun kalau kita tidak paham, apalagi maaf saudara, kita yang tidak ngerti cara mainnya yang benar, mungkin sudah selesai. Karena bagaimana kalau engkau juga akan mempertaruhkan 100%, itu ada yang namanya margin. Kalau salah gerak, kena margin kon, selesai. Tetapi sekali lagi, saya mau berkata saudara, jangan engkau merasa tertutup bahwa dunia ini gelap secara ekonomi. Ada kesempatan. Saya rindu mari setiap saudara wake up. Siapkan dirimu walaupun mungkin hari-hari ini engkau gagal. Tahun 2024 Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun kemustahilan buat engkau yang percaya, saudara. Saudara mau percaya, saudara? Mau percaya kita bersama dengan Tuhan yang ajaib? Mau kita bangkit kembali belajar, saudara? Dan saudara percaya di dalam saudara ada gen-gen Tuhan yang luar biasa. Saya mau kita nyanyi satu lagu, saudara. Kebesaranmu. Saya rindu saudara tangkap lagu ini. Karena nanti di dalam musim-musim ke depan kita sedang akan memasuki musim yang ajaibnya Tuhan. Walaupun dunia akan kegelapan, kita akan melihat Tuhan besar dalam hidup kita buat terus kita yang memahami.